Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur. Terlebih kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam yang tentunya tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka-mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita sampai sekarang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga kita terhindar dari COVID-19 ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mengangkat wabah ini dan dihilangkan, dimusnahkan dari hadapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua tuna, sebagai pemimpin umat yang tentunya telah menyelamatkan kita dari zaman kejahilian, zaman kebodohan, zaman penistaan menuju zaman ilmu pengetahuan dengan cahaya Islam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat dan salam ini kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat beliau ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Bisa jadi ujian tersebut sebagai bentuk cinta Allah kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, pasti Allah Subhanahu wa taala menguji dia. Mungkin bisa jadi juga ujian tersebut sebagai peringatan atau teguran buat kita akibat ulah tangan kita, sehingga menyebabkan kehancuran, kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah itu sebab akibat dari ulah tangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala menimpahkan musibah kepada kita sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa hambanya. Salah satunya dengan Allah Subhanahu wa taala menimpahkan musibah ini. Dan kita berharap semoga dengan COVID-19 ini bukan peringatan ataupun teguran buat kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada kita. Dan setiap musibah semua sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan memohon perlindungan dan tawakal kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat secepatnya wabah ini dan dihindarkan dari hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpahkan suatu musibah kepada kita, melainkan itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa maulana, dan dia sebagai pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat wabah COVID-19, semoga kita dapat mengambil hikmahnya di balik itu semua. Jangan sampai
dengan wabah COVID-19 ini kita pukul negatif, tapi banyak juga positifnya yang dapat kita ambil di dalamnya. Kita bisa berkumpul bersama keluarga kita, banyak menghabiskan waktu-waktu kita untuk bercanda, berbagi, dan banyak momen-momen lainnya. Walaupun di sisi lain ada juga negatifnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpahkan musibah COVID-19 ini. Akibat COVID-19 banyak di antara kita saling curiga, saling tidak percaya, padahal kita bersaudara dan seiman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan menimpahkan musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menimpahkan suatu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan petunjuk dalam hatinya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Al-Baqarah ayat 155 jelas di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit dari berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Dari sekian musibah yang Allah timpahkan tersebut, hanya satu cara kita menyikapi, yaitu dengan kita sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami uji, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian dengan sedikit dari berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, wal anfusi wath thamarat, dan kematian dan kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Nusli Al-Utsaimin pernah berkata bahwasanya kesabaran itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sabar terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar terhadap perintah Allah, yaitu kita harus sabar terhadap semua yang diperintahkan Allah kepada kita, karena terkadang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berat buat kita. Namun itulah tuntunan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kita ingin mendapatkan tempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kita ingin mendapatkan pahala Allah tanpa batas. Oleh karena itu, jadikan sholat dan sabar dan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong kita. Wasta'inu bis sabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Wa innaha lakabiratun illa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menyuruh kita untuk selalu sabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh untuk menjauhi segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa. Selain untuk keselamatan kita, juga sebagai bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bisa melawan itu semua, karena terkadang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak dipengaruhi oleh makhluk lain, salah satunya yaitu syaitan, yang memang Allah tancapkan kepada manusia semenjak manusia itu lahir, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad ukila bihi qarinuhu minal jin wa iyyaka ya Rasulullah, wa iyaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa wa qad a'anani fala ya'murini illa bi khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menancapkan kita qarin yang menemani kita dari berupa jin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada jinnya, ada setannya. Tapi beda jin kita dengan jin Rasulullah. Kalau jin Rasulullah, dia masuk Islam dan selalu menyuruh kepada kebaikan. Namun jin kita boleh dikatakan syaitan, dia selalu menyuruh kita kepada kejahatan. Dan syaitan tersebut yang selalu menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak kita bertaus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
banyak baca ayat Al-Kursi, banyak baca surah Al-Baqarah, yang salah satu di antara Rasulullah SAW anjurkan kepada kita agar terhindar dari gangguan syaitan. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan untuk selalu sabar terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita selalu menerima apa yang Allah berikan kepada kita, dan cara kita menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa dan ikhtiar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah apa yang didapatkan oleh manusia itu sendiri kecuali apa yang dia usahakan. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita sabar terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah, terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan ganjaran yang besar. Salah satunya tempat yang Allah sediakan, ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru. Begitupun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tanpa batas selagi dia sabar dan ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi orang-orang yang sabar yaitu pahala tanpa batas. Orang yang sabar akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbus sabirin. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita, apapun yang kita inginkan, insyaallah akan Allah berikan, Allah kabulkan selagi keinginan itu dalam bentuk kebaikan. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar terhadap perintah, larangan dan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.